Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4841, 4842, 4843. Tuan Chen, jangan khawatir. Sejak saya sudah berjanji untuk melayani Anda selama 300 tahun, dalam 300 tahun ini, siapapun yang mengancam Anda, saya akan melindungi Anda dengan segala cara, bahkan jika harus bertarung sampai mati. Li Chunfeng berkata dengan sangat serius kepada Dev. Dev merasa sangat berterima kasih dan menatap Li Chunfeng sejenak, kemudian menganggukkan kepala. Saya juga. Nan Batian melihat ini dan segera berkata, jangan khawatir, selama kalian bersama saya, kalian tidak akan berada dalam bahaya. Jika ada orang yang mengancam saya dengan kekuatan yang terlalu tinggi, tentu saja akan ada orang yang mengurusnya. Saya tidak hanya memiliki kalian berdua di belakang saya. Dev tersenyum tipis. Dev, mari kita tinggalkan tempat ini, saya merasa sangat ngeri. Lin Keting pertama kalinya melihat hukuman langit, dan itu sangat menakutkan baginya. Dev menganggukkan kepalanya, lalu tubuh mereka berkelip sekejap, meninggalkan tangga kedua dari tangga surga dan kembali ke dunia surga dan manusia. Lin Chong dan Pendeta Wuji terkejut melihat Dev dan yang lainnya keluar begitu cepat. Mereka bahkan membawa seorang pemuda dengan aura seperti seorang ahli pedang yang tampak seperti seorang pemuda yang sejuk dan misterius. Bersamaan dengan mereka, banyak juga kultivator dari tangga kedua dunia surga dan manusia muncul, termasuk Ningzi dan Suyuki yang juga ditransfer keluar. Gerbang cahaya yang menghubungkan tangga kedua tangga surga perlahan menghilang, ini menunjukkan bahwa perlindungan tangga kedua telah selesai. Ningzi memandang Dev dengan takjub, terutama dengan munculnya seorang ahli pedang di sampingnya. Saudari, mari kita pergi ke tangga ketiga. Ningzi tidak berkata banyak, dan membawa Suyuki ke tangga ketiga. Kultivator lainnya juga berterima kasih kepada Dev, kemudian melompat ke tangga ketiga. Rekan Li Chunfeng, Pendeta Wuji terkejut saat melihat Li Chunfeng. Ternyata, Pendeta Wuji mengenal Li Chunfeng. Pendeta Wuji, tidak menyangka kamu terjebak di dunia surga dan manusia, pantas saja aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Li Chunfeng juga sangat terkejut saat melihat Pendeta Wuji. Bagaimana kamu bisa berada di tangga surga? Pendeta Wuji bertanya dengan heran. Kesalahan kecil, saya terjebak oleh segel besar yang menyebabkan saya terpenjara di tangga surga. Li Chunfeng menjelaskan dengan sedikit malu. Apa kesalahan yang kamu buat? Pendeta Wuji penasaran bertanya. Ini, Li Chunfeng merasa malu untuk menjelaskan bahwa dia mengintip wanita mandi. Daois, jangan tanya lagi, lebih baik kita kembali ke tempat kita, beristirahat sejenak, setelah itu saya akan mencoba tantangan di tangga ketiga. Dev membantu Li Chunfeng keluar dari situasi yang canggung. Tuan Chen, penjaga di tangga ketiga pasti sangat kuat. Meskipun kamu memiliki kekuatan yang cukup, saya rasa akan sulit untuk melewati tangga ketiga. Saya rasa lebih baik kamu beristirahat dulu, berlatih, dan saya juga bisa membantu kamu mengasah niat pedangmu. Li Chunfeng berkata kepada Dev, saya bisa membantu menguatkan tubuhmu. Nan Batian juga berkata, baiklah, tangga surga ini dapat digunakan selama 3 bulan, jadi tidak ada gunanya terburu-buru. Dev menganggukkan kepala. Setelah bertarung 2 kali besar, Dev memang sangat kelelahan, perlu pemulihan sebelum melanjutkan. Mereka kembali ke Sekte Tao, dan saat itu banyak murid yang sudah pergi untuk berlatih di tangga surga. Dev beristirahat sambil berlatih dengan Li Chunfeng, mengasah niat pedangnya, serta berlatih keras dengan Nan Batian untuk memperkuat tubuhnya. Di belakang gunung Sekte Tao, lautan awan berputar dengan keras. Li Chunfeng menggabungkan jari-jarinya menjadi pedang, niat pedangnya belum keluar, namun pohon pinus kuno yang berusia ratusan tahun di tepi jurang mulai berguguran jarumnya. Dev berdiri dengan mata tertutup, pedangnya yang ada di dalam lengan bergetar terus-menerus, dan dalam sekejap, dia seolah-olah melihat galaksi terbalik di sepanjang punggung pedangnya. Perhatikan, Li Chunfeng tiba-tiba meluncurkan serangan dengan jari-jarinya, menciptakan kilatan pedang yang terang seperti salju, memotong kabut, namun begitu mencapai 3 inci di antara alis Dev, pedang itu berubah menjadi ribuan kupu-kupu cahaya. Dev merasa ada pencerahan, dia memutar pedangnya dalam lingkaran, dan tanpa sengaja menyerap seluruh niat pedang yang tersebar, pedangnya menunjukkan arah, dan lautan awan di sekitarnya berubah menjadi 9 naga putih yang melayang ke udara. Nan Batian mengerahkan kedua lengannya, pembuluh darah membengkak seperti besi yang ditempa, kepalan tangannya yang kokoh menghantam ke arah Dev. Tuan Chen, terima pukulan ini. Angin keras membawa batu-batu kecil yang menghantam dada Dev, namun ia memanfaatkan momentum itu untuk berputar, tubuhnya bersinar dengan kilau keemasan yang samar.
Setiap pukulan dan tendangan antara keduanya membuat seluruh gunung bergetar, mengusir sekawanan burung yang terbang ke langit hingga menghalangi cahaya matahari. Tubuh seperti kuali, niat jiwa sebagai api. Nanbatian tertawa keras dan tiba-tiba menarik kekuatan serangannya, namun Dev merasakan seolah-olah organ dalam tubuhnya dilatih dalam api yang membara. Ia membuka mulut dan memuntahkan udara kotor yang mengental di udara menjadi pusaran angin tajam. Dev berlatih langsung dengan Li Chunfeng dan Nanbatian, yang membuat Lin Chong dan Pendeta Wuji merasa cemas dan khawatir. Karena kegigihan Dev dalam latihan ini, dan dengan bimbingan Li Chunfeng serta Nanbatian, kekuatan Dev meningkat pesat. Sebenarnya, Li Chunfeng dan Nanbatian cukup menyukai Dev. Meskipun mereka telah berjanji untuk melayaninya selama 300 tahun, setelah beberapa waktu berlatih bersamanya, mereka baru menyadari bahwa bakat dan pemahaman Dev luar biasa, sesuatu yang jarang ditemukan dalam 1000 tahun. Selain itu, Dev tidak seperti yang mereka bayangkan sebagai anak dari keluarga kaya yang hanya mengandalkan koneksi. Ia benar-benar mengandalkan perjuangannya sendiri untuk mendapatkan kekuatannya. Bahkan ketika tubuhnya dipenuhi luka, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut untuk mundur. Suatu hari, ketika Li Chunfeng dan Nanbatian masih berlatih dengan Dev, tiba-tiba ada perubahan besar di langit, awan gelap menggulung dengan cepat. Melihat pemandangan ini, keduanya langsung terkejut. Ini adalah bencana guntur, Li Chunfeng berkata dengan penuh keheranan. Siapa yang akan melakukan terobosan? Jangan-jangan Tuan Chen. Nanbatian menatap Dev yang berdiri dengan pedangnya, tampaknya ragu untuk mempercayainya. Bencana guntur ini begitu mengerikan, pasti bukan Tuan Chen, dia baru saja mencapai tahap besar tingkat 3, bagaimana mungkin bisa menarik bencana guntur yang begitu mengerikan? Li Chunfeng juga tidak percaya. Kalian berdua sebaiknya menjauh sedikit, agar tidak terpengaruh oleh bencana guntur. Itu adalah bencana guntur yang dipicu oleh Dev saat dia melakukan terobosan. Pendeta Wuji berkata kepada Li Chunfeng dan Nanbatian, benarkah ini milik Tuan Chen? Bencana guntur sehebat ini, bisakah dia menahan semuanya? Li Chunfeng sangat terkejut. Lupa, Tuan Chen bahkan bisa menahan kekuatan hukum dari Dewa Emas, bencana guntur ini pasti tidak akan jadi masalah. Kita sebaiknya menjauh saja, Nanbatian berkata sambil menarik Li Chunfeng untuk menjauh. Sementara bencana guntur bergulir, kilatan bencana guntur mulai berkobar di dalam awan. Tiba-tiba, sebuah sambaran bencana guntur besar menghantam Dev. Berdiri diam tanpa bergerak, bahkan tidak melakukan perlawanan. Begitu bencana guntur itu selesai, tubuh Dev mengeluarkan bau hangus, namun ia tidak terluka parah. Fakta bahwa Dev bisa menahan bencana guntur dengan tubuhnya sangat berkaitan dengan pelatihannya bersama Nanbatian. Perlu diketahui bahwa baik Nanbatian maupun Li Chunfeng adalah makhluk dari dunia surgawi. Saat ini, Dev sudah mencapai tahap besar tingkat 4, namun kekuatan spesifiknya masih belum bisa dipastikan oleh siapapun. Setelah terobosan, Dev tetap diam, seolah-olah sedang merasakan sesuatu dengan matanya yang tertutup. Apa yang sedang dilakukan Tuan Chen? Nanbatian merasa bingung. Sepertinya Tuan Chen sedang memahami sesuatu dari terobosannya. Li Chunfeng berkata, jangan ganggu dia. Di bawah pengamatan yang penuh harap, aura di sekitar Dev semakin halus, seolah ia menyatu dengan ritme misterius alam semesta. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan kilauan kebijaksanaan yang memahami takdir dunia bersinar di matanya, berkata dengan suara berat, saya telah mengintip sebagian dari hukum dunia ini. Kedalaman dan keajaiban hukum ini jauh melampaui yang saya bayangkan. Setelah itu, Dev mengangkat tangan dan mengambil batu giok ketiga dari 4 batu giok yang telah diterimanya. Batu giok itu terasa dingin dan halus saat dipegang, simbol-simbol di atasnya tampak berkilauan, seakan merespons kekuatan hukum yang baru saja dipahami oleh Dev. Dev menarik napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan mengirimkan kesadarannya ke dalam batu giok. Sekejap mata, batu giok itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan sebuah aura kuno dan kuat meluap keluar seperti ombak besar yang menghantam sekeliling. Pada saat yang sama, di seluruh dunia surga dan manusia, terjadi perubahan yang sangat besar. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap, awan hitam menggulung dan berkumpul seolah akan menelan seluruh dunia ini. Gunung-gunung bergetar, tanah terbelah, dan retakan-retakan besar seperti taring raksasa dari makhluk buas menyebar ke segala arah. Angin kencang berhembus, membawa pasir dan dedaunan, memproduksi suara teriakan yang memekakkan telinga. Burung-burung dan binatang di hutan panik dan kabur, seolah-olah sedang melarikan diri dari bencana besar. Ini, apa yang sedang terjadi? Nanbatian terkejut dengan mata terbelalak, memandangi perubahan besar yang terjadi di sekelilingnya, suaranya bergetar tak terkendali. Li Chunfeng mengernyitkan dahi, matanya terfokus pada batu giok yang ada di tangan Dev, berkata dengan suara berat, pasti batu giok ini yang menyebabkan perubahan besar di dunia ini. Tampaknya di dalamnya tersembunyi sebuah rahasia. Pendeta Wuji mengusap jenggotnya, dan ekspresi kekhawatirannya muncul di matanya. Ia berbisik, perubahan besar semacam ini, sepertinya ini adalah tanda bahwa formasi dunia besar akan muncul.
Dev sedang memicu kemunculan formasi dunia besar. Begitu formasi dunia besar muncul, kita bisa mencari cara untuk menghancurkannya. Saat itu kita bisa kembali ke dunia surga dan tidak perlu terjebak di sini lagi. Mendengar kata-kata pendeta Wuji, Nanbatian dan Li Chunfeng merasa sangat bersemangat. Mereka telah lama bermimpi untuk kembali ke dunia surga. Sementara itu, Dev sepenuhnya tenggelam dalam dunia batu giok. Di dalam ruang kesadaran yang luas itu, gambaran-gambaran kuno dan misterius muncul berputar-putar. Dia melihat kelahiran dan perubahan gunung, sungai, serta pergerakan bintang dan matahari, juga siklus hidup dan kehancuran dari segala makhluk hidup. Di antara gambaran-gambaran tersebut, terlihat jelas ada garis-garis halus yang terjalin, yang merupakan representasi dari hukum-hukum alam semesta. Semakin dalam Dev menyelidiki batu giok itu, semakin ia merasakan kesadarannya seolah menyatu dengan seluruh dunia surga dan manusia. Dia bisa merasakan dengan jelas setiap tarikan napas dari tanah, gerakan setiap angin, dan bahkan setiap perasaan bahagia, sedih, atau marah dari setiap makhluk hidup. Dan di kedalaman dunia ini, ada sebuah kekuatan kuno dan kuat yang perlahan-lahan terbangun. Itulah kekuatan dari formasi dunia besar. Sudah dekat, formasi dunia besar akan segera muncul. Dev membisikkan dalam hatinya, keringat mengalir di dahinya, namun ia tidak menyadarinya. Dia memfokuskan seluruh kekuatan kesadarannya untuk berusaha membangun hubungan yang lebih dalam dengan formasi dunia besar yang akan segera muncul. Hanya dengan cara ini, ketika formasi dunia besar muncul, dia akan lebih mudah dan cepat untuk menghancurkannya. Sementara itu, di dalam kuil api, di sebuah ruang tertutup, Wen Haotian merasakan perubahan di dunia surga dan manusia dan ekspresinya semakin serius. Formasi dunia besar sepertinya akan segera muncul. Wen Haotian bergumam dengan cemas. Tuan, meskipun formasi dunia besar muncul, kita tidak tahu apakah itu hal baik atau buruk. Tentu saja ada orang yang mencoba menghancurkannya. Seorang pria beruban dengan jenggot putih yang berdiri di depan Wen Haotian berkata. Orang ini adalah Wen Nansing, pemimpin kuil api dan juga ayah dari Wen Si dan Wen Qing. Wen Nansing sedang dalam meditasi, bukan karena terluka, melainkan dia sedang merawat Wen Haotian yang terluka. Ada baik, pasti ada buruknya. Segala sesuatu di dunia ini adalah dua sisi dari yin dan yang. Namun, jika formasi dunia besar hancur, itu mungkin bukan hal buruk bagi kita. Wen Haotian berkata sambil menatap peti perunggu yang ada di dekatnya. Tuan, siapa sebenarnya yang ada di dalam peti perunggu itu? Mengapa Anda setiap hari harus memberikan energi spiritual ke dalam peti itu? Wen Nansing tampak bingung. Begitu mendengar pertanyaan itu, ekspresi wajah Wen Haotian langsung berubah menjadi dingin, dan dengan tatapan tajam berkata kepada Wen Nansing, sudah berapa kali kukatakan kepadamu, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu tanyakan. Ada beberapa hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Mengetahuinya tidak ada manfaatnya bagimu. Merasa dingin di sekitarnya, Wen Nansing langsung gemetar dan berkata, Tuan, saya salah. Saya tidak akan bertanya lagi. Pada hari ketika formasi dunia besar dihancurkan, apakah dia akan terbangun? Wen Haotian terus menatap peti perunggu itu dengan tatapan kosong. Bersambung.